wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Arif Rahmanto dari SMP 2 Purwodadi. Saya akan menjelaskan tentang teks tanggapan. Sebelum mengupas apa itu teks tanggapan, langkah baiknya ada beberapa hal yang perlu saya ulas, yaitu kalau memberi tanggapan itu harus dengan santun. Karena apa? Kegiatan memberi pendapat merupakan bentuk tanggapanmu terhadap sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa peristiwa fenomena, ucapan, perbuatan, atau berupa karya yang diciptakan orang lain. Tanggapan ini bersifat pribadi. Misalnya kamu menanggapi karya puisi temanmu. Tanpa disadari, kamu juga sering menanggapi sesuatu yang kamu lihat, kamu rasakan. Aspek yang perlu dipelajari adalah cara menanggapi sesuatu secara objektif dan santun. Ini yang paling penting. Kemudian hindari menanggapi sesuatu yang menyakiti. Lebih baik kamu tidak menanggapi apapun daripada menyakiti orang lain. Lanjutnya ke pengertian teks tanggapan. Dari hal tersebut dapat dilihat teks tanggapan ialah teks yang berisi penyampaian tanggapan mengenai suatu peristiwa, fenomena, isu, atau hal lainnya dengan analisis yang mendalam dari berbagai sudut pandang. Kemudian unsur-unsur teks tanggapan. Yang pertama adalah masalah yang kritis. Yang kedua, opini. Dapat berupa pujian, kritikan, dan saran. Yang ketiga adalah argumen. Dapat berupa argumen untuk memperkuat pujian, argumen untuk memperkuat kritikan. Yang keempat terakhir adalah fakta. Kita lanjutkan ke mengidentifikasi teks tanggapan. Perhatikan teks tanggapan berikut, langsung saja, tidak usah saya bacakan karena ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya. Jadi dari teks itu muncul pertanyaan ini. Apakah yang ditanggapinya? Kalau dilihat dari bacaan, yang ditanggapinya adalah lukisan Maestro Affandi. Kemudian siapakah yang menghasilkan karya tersebut? Ya jelas Affandi, karena dia yang melukis. Kemudian siapakah yang menanggapinya? Ya jelas adalah orang pemerhati lukisan. Walaupun siapapun bisa menanggapinya. Kemudian bagaimana bentuk menanggapinya? Ini disebutkan menanggapinya bahwasanya ekspresi goresan Affandi terlihat unik. Jadi di sini uniknya itu ditonjolkan. Kemudian bagaimana cara menanggapinya? Ini di sini diperlihatkan bahwasanya dihadirkan secara umum, kemudian didetailkan di paragraf kedua, sehingga seakan deskripsinya itu hidup di situ. Kita lanjut ke struktur teks tanggapan. Ada 3. Yang pertama adalah konteks, berisi apa yang ditanggapi, di mana, kapan peristiwa terjadi, peristiwa apa, politik, sosial, seni budaya. Kemudian yang kedua, deskripsi. Apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan.
Struktur yang terakhir adalah penilaian. Itu berisi apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Dari struktur teks itu, kalau kita lihat ke teksnya, terbagi yang pertama konteks. Seperti tadi, itu berisi satu, nama pelukis yaitu Affandi, tahun karyanya 1981, judulnya Kebun Cengkeh, medianya cat, minyak, dan kanvas. Kemudian deskripsinya itu ada dua, yang dimulai dengan kalimat sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi. Paragraf yang kedua deskripsinya adalah dimulai dengan kata seperti. Ini. Kemudian penilaiannya itu yang di warna merah. Warna merah itu berisi ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Ini bersambung dengan paragraf kedua, kata unik diulang di bawahnya. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Oke, kita lanjutkan tentang contoh teks tanggapan kritis yang bersifat umum. Ini judulnya tempat sampah pada mobil. Konteksnya adalah pemerintah Kota Bandung membuat aturan baru mengenai tempat sampah pada mobil. Semua pemilik mobil diharuskan meletakkan tempat sampah di mobilnya. Jika tidak, pemilik atau sopir yang mengendarainya akan dikenai denda yang tidak sedikit, yakni Rp250.000. Kemudian deskripsi teksnya, ini ada dua paragraf. Yang pertama itu dimulai dengan kalimat aturan dan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung tersebut akan berdampak positif. Kemudian paragraf selanjutnya dimulai dengan selain itu penerapan sanksi berupa denda akan meningkatkan kesadaran masyarakat meskipun pada awalnya mereka melakukan karena terpaksa atau takut terkena denda. Lanjut ke penilaian. Penilaiannya di sini penerapan aturan tersebut sangatlah tepat dan harus kita dukung. Aturan itu berdampak positif terhadap diri dan lingkungan. Itu contoh dari teks tanggapan. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.